belajar humanistik, misalnya siapa yang dari Barat gitu, dengan satu lagi dan tokoh yang Islam serta atau aplikasinya dalam pendidikan agama Islam di Indonesia. Jadi biar kelihatan walaupun bukan variabel tadi dua gitu. Tapi nanti judulnya jangan sampai lebih dari 12 kata ya. Salam Dari belajar humanistik menurut apa dan teori belajar Islam ya, enggak ada tokoh tertentu. Ini kita lihat tokohnya nih, tokoh teori belajar humanistik. Ya kan, Parker Rogers, Arthur Combs, Cole Honey dan Huma Ford ya, Habermas juga. Itu kan dia tokoh-tokoh itu tuh humanistik tuh. Nah, makanya jadi bingung kan. Nanti sebenarnya sih kalau mau semuanya boleh, tapi nanti yang lebih spesifik, yang lebih original itu akan lebih bagus, atau yang lebih aplikatif yang bisa dipraktekkan di Indonesia. Nah, itu dia akan lebih bagus lagi tuh. Nah, gitu tokohnya gitu ya. Atau yang Baratnya tokoh diinginkan semuanya biar luas gitu. Tapi nanti kemudian yang Islamnya itu cari siapa gitu. Gitu ya. Nah, itu bagus tuh. Jadi ada dua nih, kalau pas itu kan harus challenging nih. Pertama tokohnya Western dengan Islam, Barat dengan Islam satu. Keduanya itu aplikasinya ini kayaknya ternyata perlu tambahan. Pendidikan agama Islam itu di mana, seperti apa, atau kurikulum. Dia lebih spesifik. Jadi dan aplikasinya atau dan relevansinya, kalau aplikasinya praktek nih, praktek di mana, nggak jelas. Dan relevansinya dengan misalnya kurikulum merdeka di Indonesia. Nah, itu lebih menarik. Jadi dia akan memetakan, oh ini dari Islam, ini dari Barat, kemudian ketemu di merdekanya itu di sini. Itu lebih keren gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, luar biasa nih. Ada pertanyaan lagi dari sisi ininya? Ini kemudian kebanyakan ada background, ada ini juga nih ya. Jadi ini kalau kurikulum merdeka nanti di kantor dia lebih luas lagi gitu. Ada hanya mencari korelasi sih, relevansi. Jadi ini di Barat itu misalnya di tokoh tertentu itu seperti ini, dalam Islam itu begini. Kemudian ketemu di Merdeka itu ternyata cari ininya aja, hubungan-hubungan aja. Misalnya kurikulum merdeka kan dari menerapkan dari Islam itu. Nah, justru bukan, tapi kalau menurut saya justru di kurikulum Merdeka itu pasti ada pengaruh Islamnya. Dan kalau humanistik kan saya kan pasti banyak, gitu. Apa namanya? Tadi kan contoh gitu. Soalnya kalau aplikasinya dalam pendidikan agama Islam itu pendidikan agama Islam yang mana? Kan harus jelas juga di SMA, di aliyah, atau di perguruan tinggi, gitu kan ya. Cuma kalau di perguruan tinggi sih ya bisa aja. Cuma kan di perguruan tinggi harus mempelajari tentang struktur dari kurikulum, tapi pembelajaran. Kalau kurikulum merdeka juga kan tingkatan mahasiswa atau sekolah. Iya betul, iya. Kurikulum merdeka juga tingkat kan, beda-beda kampus merdeka gitu. Kalau kamu sekarang memang agak terlalu tinggi sih, agak terlalu tinggi gitu. Jadi kalau mau tetap kampus, nggak usah disebutkan kampusnya, maksudnya nggak usah disebutkan perguruan tingginya. Walaupun dalam itu mungkin cocoknya itu di kampus gitu. Tapi kalau mau di aliyah ya berarti di tingkat SMA lah, sekolah menengah atas gitu. Ya itu menarik ini. Apa sih? Coba diulang lagi Pak Soto. Humanistik yang paling utama apa sih? Teori yang paling penting itu? Teori yang paling benar menggali potensinya diri sendiri. Menggali potensi diri. Ya. Kalau dalam Islam kira-kira kayak gimana tuh? Kalau dalam Islam saya sendiri teorinya itu kan masih belum terlalu banyak. Belum terlalu banyak. Humanistik. Sementara Islam itu kan memang sudah berada jauh sebelum Karl jadi. Iya betul. Mungkin kesannya itu kalau Islam itu terlalu ini ya, doktrinal kalau itu gimana menganggapnya dalam proses pendidikan nih. Karena kan tidak proses pendidikan Islam ini memang tidak dilembagakan dari, kalau dilihat dari sejarah. Ya, kalau lembaga kan tidak ada masalah. Ini kan kita lihat teori belajarnya, kan teori belajar. Jadi proses belajar mengajar, kemudian mungkin kalau Islam itu kesannya itu tadi doktrinal. Jadi dogmatis, ya doktrin dogmatis. Jadi A, B, C, D. Sementara humanistik kan, yaudah kamu mau jadi apa? Silakan ini Pak. Jadi hanya mengembangkan potensinya. Tapi kan yang doktrinal itu juga mungkin kan pengaruh-pengaruh yang lama aja. Yang baru kan juga banyak juga yang faktanya sekarang juga seperti itu. Nah, gitu. Kalau sekolahan tapi nanti kalau menurut saya juga walaupun nanti tidak sampai ke sekolahannya, tapi saran saya tetap cari sekolah yang memang itu bisa ditaruh di background juga. Nah di Indonesia ini, minimal Jawa Barat ini sekolah mana yang memang ada pengaruh dari humanistik itu.
sekolah yang menggunakan teori tentang humanisme. Kalau misalkan ambil tokoh dalam Islam, artinya tidak berbicara apa tadi aplikasi dalam pendidikan agama Islam ini kan berarti bisa juga berbicara terkait siapa tokoh yang memang mengajarkan itu. Iya, tadi perbandingan saja dua-duanya, ya bisa di situ. Walaupun di situ tetap ada tulisan pendidikan agama Islam di Indonesia itu dia di belakang aja terakhir. Tapi yang fokus itu ke tokoh satu Barat, satu Islam. Nanti tapi harus mendalami sumbernya nih. Ya sumber itu jangan jurnal jurnal itu sebagai tambahan. Pokoknya jangan menggunakan tadi kata George dalam Surjono misalnya, jangan itu. Tapi langsung George mengatakan dalam bukunya, kalau perlu bahasa Inggrisnya itu taruh di situ. Harus temu yang aslinya. Aslinya. Sumbernya. Jadi harus punya bukunya. Kalau belum nanti kalau masuk ujian itu bukunya dibawa. Nih bukunya, kalau perlu kalau PDF itu di print. Ini buku babonnya. Wah, gitu ya. Oke, itu dulu. Terima kasih. Ada lagi Kak Sam? Nah, kita mau tanyakan barangkali dengan itu tadi ada kebingungan atau permasalahan. Nanti di bab kedua itu bahas semua tentang teori belajar. Ya, jadi dari sekarang siapkan. Kalau di latar belakangnya bab 1 latar belakang itu bicara tentang fenomena tadi pembelajaran, proses belajar yang hanya fokus kepada nilai kognitif. Ya, kemudian nanti di sini juga dalam Islam itu ternyata gak juga semuanya kognitif. Nah, gitu itu di latar belakang ya. Kemudian nanti boleh di rumusan masalahnya itu adalah bagaimana model pendidikan humanistik menurut George misalnya. Yang kedua bagaimana pendidikan Islam, pendidikan humanistik menurut tokoh Islam tertentu misalnya. Gitu. Baru bagaimana relevansinya dengan pendidikan agama Islam di Indonesia. Tiga itu. Baru nanti bab 2-nya itu teori belajar. Wah, semua tentang teori belajar. Bagaimana sih proses pembelajaran, teori-teori seperti apa dari Barat, dari Islam dikombinasikan. Baru jangan lupa cari 10 jurnal tentang humanistik. Saya menemukan ini sangat banyak sekali dari belajar humanistik. Kalau ada buku saya itu tentang behavioristik. Nah, itu behavioristik, tapi bisa jadi mirip-mirip juga sih sebenarnya. Oke, terima kasih Kang Samsul, Pak Samsul. Oke, alhamdulillah.